Semakin terlihat jika Gerindra jalin kesepakatan khusus dengan PDIP soal pemakzulan dan reshuffle. Apa PDIP disuruh pelopori sidang pemakzulan atau kadernya masuk kabinet atau mungkin bahkan wapres dari PDIP? Belum kelihatan siapa yang mendapatkan untung, tapi kalau melihat suasana hatinya, yang paling bahagia itu memang rasa-rasanya PDIP. PDIP bahagia. PDIP, misalnya ketika mendengarkan salah satu elit PDIP, Bang Hugo Pereira mengatakan ini akan dibacakan di paripurna. Sementara kalau Golkar beda dong, wah ini prosesnya sudah panjang, sudah taat konstitusi dan seterusnya. Bagi saya, kemungkinan dari pertemuan ini membahas soal pemakzulan, tapi secara real kenyataan politik hari ini, itu reshuffle nampaknya lebih dekat. Surat tuh saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di sekjen Pak, sekjen lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana Bang dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggapin? Yang ingin saya katakan adalah ketika ada kaitannya dengan wakil presiden, ketika ada kaitannya dengan Jokowi, hal-hal yang sifatnya pemakzulan, saya kira satu-satunya partai politik yang paling bahagia pastilah PDIP. Nah, yang kedua Bang, apa yang disampaikan oleh Bang Kodari, Bang Syukur, belum baca, belum sampai suratnya, ini kan jawaban-jawaban normatif. Di negara kita kalau sudah bicara tentang DPR, elit berkehendak, besok pun itu jadi barang, ya. Bang. Kun fayakun, semudah kita membalikkan telapak tangan. Ya, acara yang kemarin diselenggarakan oleh BPIP itu karena memang ada kepresnya itu dirayakan bersama, sehingga Presiden dengan senang hati ikut hadir. Pak, kalau soal isu pemakzulan ini sudah sepakat pada level elit, besok pun jadi. Kalau pada level elit tidak mau, besok pun tidak jadi. Oke, jadi elitlah kunci dari segala-galanya soal pemakzulan ini. Oke, jadi Bang Syukur. Ternyata aspirasi buat ganti wakil presiden Indonesia oleh para purnawirawan TNI itu belum pupus, belum berhenti. Masih berjalan. Mereka masih semangat untuk bersuara demi bangsa dan negaranya. Tindakan mereka sebagai mantan abdi rakyat itu bukan tindakan ngawur, tindakan semau mereka enggak. Ora sak geleme dhewe, melainkan secara konstitusional. Salah satu purnawirawan yang punya aspirasi itu adalah bekas menterinya Pak Jokowi. Kalau Mas nganggapnya penting nggak itu untuk dirapikan segera? Penting itu tiga sudut pandang, Bang. Iya, kalau Mas Acung. Kalau sudut pandang, kalau ada surat yang itu kalau dari lembaga resmi pasti. Kalau memang terkait dengan pergantian presiden dan wakil presiden itu kan semuanya ada aturannya di konstitusi kita, yang seingat saya garis besarnya adalah baru bisa diberhentikan itu kalau ada pelanggaran yang berat, serius, lalu kemudian itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan dari Mahkamah Konstitusi kalaupun misalnya dinyatakan bersalah baru kembali ke MPR. Jadi prosesnya masih sangat panjang, dan saya kira itu yang saya maksudkan bahwa kita kembalikan semua kepada konstitusi. Kita menguji demokrasi. Kan tetap langkah para purnawirawan ini untuk meminta proses pemakzulan wakil presiden Gibran itu sangat masuk akal. Karena masalahnya bukan sekedar ketidaksukaan personal, tetapi proses di belakang dilantiknya Gibran sebagai wakil presiden bermasalah secara etis. Saya tidak tahu arti berbahagia itu ya. Karena feedbacknya kan tidak ada hubungan langsung ke partai kami. Nah, ini kan persoalannya forum purnawirawan itu melihat mungkin ada hal-hal yang tidak pas. Nah, jadi kalau misalnya Mas Hadi mengatakan bahwa yang paling berbahagia, mungkin saya tidak bisa mencari definisinya. Karena berbahagia kan berarti ada sesuatu feedback yang berpotensi mendapatkan keuntungan secara politik. Ya kan tidak mungkin dari kami jadi wakil presiden kan, kecuali udah siap-siap nih nanti yang menggantikan dari PDI Perjuangan jadi wakil presiden. Kan tidak mungkin sesuatu yang secara etis bersih lalu hendak dilaporkan. Jadi karena ada problem etis, dan itu yang juga dinyatakan secara terang benderang oleh Ketua Dewan Etik waktu itu, Profesor Jimli Asidik, maka ada langkah untuk menampilkan langkah tampilan awal adalah soal etis ini nanti diproses di parlemen, di MPR. Jadi tetap sudah diambil satu sikap politik bahwa
wakil presiden itu tidak punya kapasitas tuh. Nanti kita lihat elit-elit ini semua, ya, apakah memang ini harus dilanjutkan atau tidak, itu yang saya katakan tadi. Di pimpinan DPR, apakah lanjut ke fraksi-fraksi, ini kan banyak parameter, tetapi itu ada di atas semua. Oke, baik. Suratnya tidak ditujukan ke KSP. Tapi kan pernah juga disampaikan kepada Presiden. Ya, kita cermati aja perkembangan nanti. Karena sekali lagi surat itu ditujukan kepada DPR, jadi saya kira bolanya ada di DPR, di Pak Syukur dan kawan-kawan. Dua orang kepercayaan Prabowo datangi Megawati dan Puan di tengah isu reshuffle terima pesan khusus. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mendatangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dasko mengaku mendapatkan petunjuk petua hingga wejangan. Menurut dia, pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR Puan Maharani adalah ajang silaturahmi. Dia mengaku mengunjungi kediaman Megawati bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dia mengatakan bahwa hal yang dibicarakan dalam pertemuan itu antara lain soal nilai-nilai hari lahir Pancasila dan demokrasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Selain itu, menurut dia ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri untuk Presiden Prabowo Subianto, namun dia belum menjelaskan isi pesan yang dimaksud tersebut. Sufmi Dasko Ahmad bersama Prasetyo Hadi mengunjungi kediaman Megawati di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat diposting melalui akun Instagram @prasetyohadi yang ditautkan dengan akun @sufmidasko pada hari Kamis.